semuanya boleh ngadu sama Pak RT. Ya. Ini Pak RT kita pemilihannya lewat apa? Home Pimpa, Lim Gambreng. Menang, dia langsung jadi. Ini, hidup Pak RT. Hidup Pak RT. Saya pemilihan RT dari Cap Cip Cup Gambreng. Cap cip cip ke Bang. Alah udahlah. Sekarang kalau orang pada pengen datang nanya ke Pak RT, seenggaknya ada ke yang dibawa apa ke bingkisan apa? Tenang Jangan aja. Iya, ini namanya GBK. Apa? Gelora Bang Komeng. Siap. Oke. Ini saya kumpulin orang-orang siapa yang mau, kemarin udah banyak yang ngadu. Saya kumpulin yang ngadu semua, ada yang ngadu ayam, ngadu bola, ngadu. Apa? Pak RT kita ini punya motivasi. Apa motivasinya? Punya slogan. Apa? Mengatasi masalah dengan nambah masalah. Ini. Dengerin, Nia dengerin dia. Kita nih punya klien pertama. Dia klien pertama ini harus kita palakin. Bener. Jangan gratis doang kalau mau ngadu-ngadu. Enak aja ngadu-ngadu gratis. Nggak ada bayarannya. Cuma ngomong-ngomong doang. Gila, hari gini mana ada yang gratis? Nggak. Sini duduk. Sini dulu. Mau kemana? Iya aja. Mau kemana? Mana sih? Banget. Pak ini dapil saya, CJ. Masih aja berebut kursi, udah menang juga, udah tenang aja. Sebentar deh. Tadi Pak RT apa? Gelora apa? Gelora Bang Komeng. Gelo GBK Gelora? Gelora Bang Komeng. Oh lagunya gitu dong. Oke say. Pak, ini dapil saya, CJR. Apa? Cianjur. Bener juga. Tapi ini Pak RT nih. Enggak, ini kan katanya ada tempat pengaduan di sini. Iya, Nah, makanya apa? mau ngadu, soalnya aku habis dibully kemarin. Ngadu sama siapa? Sama Bang Komeng. Ini beritanya Pak RT. Ya. Sita Marino sakit hati sampai nggak makan usai kena body lotion. Kamu saya tabok jadi capung ya. Pak RT, bagaimana Pak RT? Ini bagaimana? Capung. Kamu mau orang-orang masak di ngopein semangka? Dia ngadunya bukan nama saya. Sama siapa? Mintanya sama nasi. Bukan, ini bagaimana menurut Tadi Pak RT? katanya bully kan nasi doang. Iya, ini kebuli. coba jelasin dulu Pak RT, emang begitu Ya. bagaimana? Iya, jadi kemarin saya tuh kena bully Pak RT. Jadi pingin tahu sama netizen. Jadi gimana nih Pak? Oh. Biar saya nggak sakit hati Emang lagi. gimana dihinanya gimana sih? Dibilang kalau makin jelek kayak tante-tante gitu. Ya sebenarnya ya Pak RT. Ya Pak RT bener nggak? Sebenarnya kalau dibully gitu ya kalau misalkan dinyinyirin dan nyinyirin lagi balik aja. Boleh dong. Kan lagi puasa nggak boleh kan Pak RT kan? Boleh. Nggak boleh ngomongin orang. Jangan katanya nggak puasa, emang kalau ngomongin orang nggak boleh. Kemarin saya nggak mau ngomongin orang, saya ngomongin kucing. Kucingnya marah. Menurut Pak RT, bagaimana tipsnya supaya dia kalau dibully, Iya, body Pak. shaming, Nggak sakit hati bagaimana lagi. tipsnya? Ini berdua. Tips bully, capek dah ngomong. Bukan tips ngasih duit. Saya ingetnya itu kalau di karaoke berdua sama bapak kan. Ini beda tip. Ini Itu tip tip. saran. Ini tip saran. Saran. Bukan tip habis karaoke. Karaoke. Duduk. Kamu jangan nyanyi, istri saya ada di belakang. Bagaimana kasih nasihat Pak RT? Ya. Nah, jangan katain nasihat ya. Saya jadi 2 hari sakit nih. Jadi kalau kayak gini. nggak bener. Oh, kalau kamu kena body shaming, kamu pertama pakai body lotion, terus yang kedua ambil lagi bodyguard. Masa masih diganggu? Oke. Terima kasih. Pak RT hebat. Benar, mengatasi masalah Dengan masalah itu. Silakan. Di sini Pak, sini.
Sini aja Pak, di tengah Pak, di tengah Bu. Kenapa ini ada apa? Kenapa ini bertengkar terus? Gue orang tuntun tangannya nih kupingnya kok. Ada masalah apa? Ibu kayaknya emosi terus sama suami. Ada beritanya. tuh. Inul Daratista posesif ke putra sematawayangnya, dilarang pergi hangout bareng temannya. Ya kan maksudku itu anak kan sudah mulai besar, ya udahlah. Tuh kayak gitu tuh. Sama teman-temannya, ya kan? Ini Ya, Pak nggak RT-nya bisa lah. biar mungkin curhat sama Pak RT. Maksud saya Pak RT. Biasanya begini. Bukan saya. Ini RT. Mas Adam lucu ya. Lucu loh Mas Adam. Kalingan. Ini Ada Mas RT. bisa bedain. Ini Pak RT, ini RT. Ibu RT. Jadi beda. Ibu RT lagi di Soalnya rumah masak. aku tuh kalau sama anak itu kan agak ketat gitu ya. Jangan Emang. ketat-ketat, terlalu ketat. Aku ngomong belum kelar, diem. Terus? Jadi, Aku dia ngomong tuh belum kelar, diam. Belum ngomong. Oh, belum ngomong. Oh, kagak ngomong kan? Kagak ngomong. Ini dua-duanya saya jenggut nih. Ya, terus bagaimana? masalahnya dia itu suka belain anaknya. Kalau aku kan maunya dia itu jadi anak yang disiplinin. Ini ngebelain, mau ngapa-ngapain nggak apa-apa. Masalahnya bapaknya juga kayak gitu. Memang saya pernah lihat Pak RT, bapaknya kelayaban malam-malam, nongkrong di lampu-lampu merah. Iya, nggak tahu. Bu RT, Iya. Bu RT, jangan kompor ya. Loh bukan. Nah emang bener. Ini benar Pak Inul. Ya kan gimana Pak RT, ini kan anak saya itu kan Duduk. Enggak. Emang saya diangkut main pangku aja. Jadi begini emang. Ini kita kalau mau masuk ke obrolan serius, emang ketakutan terbesar apa sih dari orang tua? Apalagi kan sekarang ya iya. Saya mau ke RT sebelah, saya pindah aja deh, warganya begini semua. Ambek nih Pak RT. Tapi ini beneran ini mungkin Mbak Inul sama Mas Adam memang ketakutan apa sih sama Ivan? Sekarang kan Ivan udah mulai dewasa. Yang dulunya masih kecil ditimang-timang, sekarang mungkin udah besar. Apalagi Ivan bentar lagi ya paling punya pacar, punya kekasih, mungkin menikah. Ketakutan apa sih yang paling ditakutin sama Inul? Takutan saya adalah yang pertama itu ketika pergaulan saya tidak kurang banyak memberikan ilmu agama sama dia. Karena pergaulan zaman sekarang itu beda sama pergaulan kita zaman dulu gitu. Masih ada rem-remnya gitu. Kalau sekarang itu kan lost doll ya, temennya itu dengan si A, si B itu semuanya boleh gitu. Dan itu ketakutan saya yang pertama. Yang kedua adalah anak saya ini kan cuma satu-satunya. Jadi berharap itu nggak tahu ini keinginan saya apa nggak tahu ya, cuman saya tuh berharap dia tuh nanti kalau gede tuh jangan sampai lupa sama orang tua, harus jadi anak yang soleh, yang pinter, cerdas, hidupnya mulia, tinggi derajatnya kayak gitu-gitu. Tapi anak itu apaan sih mama, itu jadul banget gitu kalau diomongin. Tapi kalau bapaknya itu harus ngikutin aturan zaman sekarang, kamu nggak bisa streng gitu. Itu sebenarnya yang menjadi ketakutan aku. Waktu ngerasa nggak sih banyak waktu yang kan Mbak Inul sibuk Cepet pasti, banget Mas waktu. Adam juga tiba-tiba Ivan udah besar, banyak ngerasa kehilangan waktu nggak sih Mas? Ih, kalau ngomong anak mah sedih. Ya gitulah. Karena anak kan cuma satu, harapan saya kan pasti ibunya itu pengen yang terbaik. Karena kan dia nggak punya adik, dia nggak punya kakak. Kalau ada apa-apa itu dia harus belajar mandiri gitu. Apalagi kan saudaranya kan juga jauh kan di kampung. Jadi kalau seandainya kita berdua nanti kalau udah tua, udah nggak ada, itu dia masih apa. Makanya aku tuh didiknya sampai ketat gitu. Mas Adam gimana? ya karena kan sekarang ini kan waktu buat kita dengan waktu buat temannya itu lebih banyak dengan temannya kan. Iya. Berangkat. Masya Allah, tabarakallah buat kita semua. Kita dapat pembelajaran yang besar sekali
dari sosok Pak Inul sama Mas Adam, ya Masya Allah tabarakallah. Untuk menghadirkan sosok anak itu tidak mudah. Betapa banyak orang menanti akan adanya anak, tapi susah. Berapa lama dapat? 13 tahun lebih. 13 tahun untuk mendapatkan seorang anak. Anak itu amanah, anak itu jariah, dan anak itu adalah, mohon izin, ujian buat orang tua. Setiap malam mendoakan anak, apa yang diminta kepada Allah? Yang saya minta adalah anak saya jadi anak yang soleh, yang mau mendoakan saya ketika saya nanti sama bapaknya nggak ada. Itu aja Pak Ustadz yang pertama. Yang kedua adalah dia harus mandiri, karena dia nggak ada kakak, nggak ada adik. Terus saya pengen anak saya sukses, jadi dia tidak bergantung dengan orang lain. Jadi apapun yang saya kasih ke dia itu sebagai warisan kelak, itu dia harus jaga, jangan sampai dihilangkan. Karena perjuangan kami berdua itu kan untuk mendapatkan itu semua juga penuh perjuangan gitu Pak Ustadz. Itu yang saya ajarkan kepada anak. Dan juga jangan lupa ibadah, karena anak zaman sekarang itu kan agak angel ya kalau disuruh harus tekun beribadah gitu. Sosok ayah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Ketika anak tidak sholat, ketika anak durhaka, yang pertama dicari adalah ayahnya sebagai penanggung jawab. Apa harapan sosok seorang ayah terhadap anak? Pertama, seperti istri saya, rajin ibadah, berbagi kepada sesama, kelak mendoakan kita kalau kita sudah tidak ada. Nonton dia. Ayo sabar. 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 Akhirnya sayangnya. Nak, kita sudah 13 tahun lebih menantikan kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, pada agama, nusa bangsa dan sesama, selalu berbagi kepada sesama kita. Ngaji. Kita doakan semoga apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Karena 13 tahun penantian, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih, berarti mudah bagi Allah ngasih. Setelah nanti ditinggal oleh orang tuanya, atau anak ini pun meninggalkan orang tuanya, mudah juga bagi Allah untuk menjaganya. Jadi yang perlu kita ingat adalah menitipkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo pelukan dong. Sayang ini. Ya. Alhamdulillah, kita doain sehat semuanya ya. Aduh, amin ya robbal alamin. Kumaha tuh aku? Asalkan udah punya anak satu. Aduh. Kuat banget kesini nggak boleh, kesana nggak boleh. Banyak aturan orang tuanya tuh. Itu mah posesif. Posesif. Perilaku. Kalau kita Maya punya anak tuh biar gaul. Anak mana kek biar tahu. Jadi supaya ayah merasa anaknya kacida gitu. Ulah ting gara-gara dilarang. Aku mah dateng teingin pisan dah cek aku mah ya. Ih, cek aku mah nya enggeus hari kitu mah nambah deui anak mendingan oge. Bisa ya Allah, kumaha itu. Anak kucing. Kalian berdua nih ya. Udah bulan suci Ramadan begini masih aja gibah-gibah. Kita nggak gibah, kita lagi ngobrol biasa. Masa aku denger tadi kamu ngomongin aku. Dia yang ngobrolin. Kamu yang kamu, aku ngomongin anak kucing dan tante
tante. Udah aku mau ngomongin anak ucing. Iya, ente dah. Tidak ada ucing. Tadi ngomongin apa coba? Ngomongin si Utai. Ayalah. Ada ngomongin orang. Ada ngomongin orang namanya Lauren, lebar banget bentukannya. Itu kita mah. Itu ngomongnya. Kita nggak beres. Kita nggak beres beneran. Ah, jangan pada ribut. Udah, Cok Oda mah gitu wae sih. Gandeng Cok Oda. Udah mendingan siap-siap aja kan mau buka puasa. Udah jangan ngomongin orang. Nanti sejam lagi buka puasa sabar ya. Ya udah. Iya. Makan kemana? Udah ya. Gitu Inggris. Iya, ya. Ya Mbak Inul sabar ya Mbak Inul ya. Sabar, itu biasa kayak begitu. Udah mulai nih sekarang nih. Halo semuanya. Ini udah mulai syuting ya. Emang seru banget kalau udah main game online ini. Aku tuh apalagi ya, pakai handphone Samsung Galaxy A55 5G. Nih, Samsung Galaxy A55 5G ini dilengkapi prosesor Exynos 1480 yang mampu memberikan performa grafis yang awesome banget. Main game lancar tanpa nge-lag, guys. Nih, ditambah lagi dengan kapasitas RAM hingga 20 GB dan internal memori hingga 256 GB. Ini pastinya cukup banget lah buat main game yang hits. Jadi nggak takut memorinya penuh. Dan Samsung Galaxy A55 5G ini memiliki layar Super AMOLED 6,6 inch dengan refresh rate 120 Hz. Wah, jadi kalau main game ini lebih smooth tanpa nge-lag. Dan yang gak kalah kerennya lagi, Samsung Galaxy A55 5G ini punya daya tahan baterai yang super besar banget, yaitu 5000 mAh. Waduh, udah pasti awesome banget. Bisa dipakai nonton film, foto-foto, bikin video yang estetik, main game. Ini tahan baterainya ya hingga 2 harian. Terus kalau mau ngecas nggak perlu lama-lama lagi, karena Samsung A55 5G ini sudah dilengkapi dengan 25 watt fast charging. Jadi ngecasnya cepet banget. Udahlah, tunggu apa lagi? Beli sekarang juga, ada promo menarik. Cicilan mulai dari 400 ribuan per bulan dengan total awesome deal sampai lebih dari 1,5 juta rupiah. Nah, promo ini berlaku sampai dari tanggal 11 sampai tanggal 14 Maret. Jadi jangan sampai kehabisan. Oke guys, main handphone lagi ya. Pokoknya beli ya bareng sama Raffi Ahmad. Yeah.